kelembagaan yang paling berkesan di SMP 6 Garut itu, saya pertama diminta untuk bercerita di kementerian terkait dengan pemulihan belajar pasca COVID. Iya. Di depan para inohong di sana, diundang di sana. Narasumber di sana. Disatupanggungkan dengan profesor dari Singapura, saya dulu tuh teman-teman. Sengaja ada yang nelpon. Nah itu dari kegiatan literasi, mungkin membaca dan lain sebagainya. Kemudian saya kedatangan dari kementerian untuk seperti Ibu mewawancara terkait dengan penyelenggaraan ini yang itu rapat pendidikan itu. Yeah. UN bukan UN. ASMS nasional. Bahkan pernyataan saya atau kiprah saya itu di repost di repost oleh Pak Dirjen Iwan Syahril. Menyebar viral tuh. Ya, Pak Iwan Syahril merepost pernyataan saya terkait dengan pengembangan literasi di sekolah. Ya. Nah, datang timnya ke sekolah mewawancara saya di perpustakaan, ya. Dan perpustakaan juga di sana sudah bagus. Teman saya di sini baru berapa bulan dan saya ingin basisnya di perpustakaan, Bu. Jadi karena perpustakaan itu ruhnya, jantungnya pendidikan, langkah pertama untuk mengembangkan literasi pasti di perpustakaan. Ya, kan harus diperbaiki. Dasar-dasar sekarang sudah banyak bantuan ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu, di SMP 6 itu saya banyak berkiprah tentang literasi sama. Tadi kan ada siswa yang mendapat laptop karena menulis novel. Saya bedah, saya mengundang pengarang ke sekolah, itu kan. Terus dimotivasi, guru-gurunya diajak, ya. Bahkan saya pernah, Bu, Pak, dalam sebuah pertemuan ya di Jawa Barat waktu 2023 itu berbudaya pemilihan berbudaya itu ASN berbudaya itu ya. Saya ditanya, Bu, saya kan selalu menjelaskan praktek baik terkait dengan literasi. Saya ditanya oleh teman kepala sekolah dari Subang, Pak, katanya, Bapak pasti dibenci oleh Bapak Ibu guru ya. Kenapa, Ibu? Yang diajak Bapak itu hal yang tidak populer bagi Bapak Ibu guru, katanya menulis tidak mau. Kata saya, tidak, Bu, bagi saya tidak, justru senang. Tergantung yang mengajaknya. Kalau mengajaknya hanya sekadar mengajak, ya pasti benci. Tapi kan saya melakukan, kata saya mencontohkan. Ini saya memberikan motivasi, ini tulisan saya, ini saya juga menulis. Dalam buku kumpulan tulisan, kan ada tulisan saya. Saya mengajak, tidak hanya sekedar nyuruh. Ya kalau sekedar nyuruh, ya pasti benci kan? Oh gitu, Pak, iya, kebanyakan katanya hanya menyuruh. Tapi saya melakukan, gitu kan. Nah, di SMP 6 Garut itu, Bu, 2 tahun. Nah, 2005, bulan Februari, saya diaktifkan ke sini. Jadi di situ baru 9 atau 10 bulan. Baru. Nah, selama 10 bulan itu, tadi saya kan semangatnya di literasi. Saya tidak ada bedanya, mau di mana, mau juga kan. Di sana bertugas, di situ literasi digagas. Dalam jangka 10 bulan sudah punya karya. Ada karya saya pribadi, 2 buku yang bestseller ya, di planning. Ada karya guru, ada karya siswa, ada karya majalah, karya orang anak-anak jurnalistik, dan ada online offline-nya jurnalistik. Di dalam majalah itu kan saya sengaja rubrik-rubriknya unik-unik. Ada Lila, liputan sekolah. Ada Lurah, liputan luar sekolah. Ada Gumelis, guru menulis. Guru menulis, bener, Ibu Gumelis ya, guru menulis. Guru menulis. Ada Beni, berita alumni. Nah, banyak. Ada Sili, siswa menulis. Jadi saya selalu mendorong, alhamdulillah, dimanapun saya berada tetap saja seperti ini. Nah, saya selalu mendorong, mengajak. Ya, mudah-mudahan ya karena waktu masih bergulir, semangat saya dan teman-teman untuk terus membangun literasi di sini sehingga visinya sekolah ini lumpat. Lumpat itu kalau dalam bahasa Sunda kan, dalam bahasa Indonesia berlari. Nah, kalau dalam visi ini kependekan dari L-nya literat, U-nya unggul, M-nya mandiri, ya. Kemudian P-nya lumpat, P-nya peduli, O-nya P-nya peduli, A-nya agamis, P-nya
tangguh. Nah, itu sesuai dengan 8 dimensi lulusan. Pro- Selalu lulusan. komunikasi ini. Bagaimana ini visinya? Agus A, jangan bagus A gitu. Jadi saya selalu komunikasi dengan ini. Jadi Nah, Pak Budi kan sekarang banyak ini ya, Ya. udah beralih beberapa kali Ya. sampai terakhir di Ya. sini. Filosofis kepemimpinan apa yang dikembangkan? Ya, saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Itu yang Gitu. pertama. Yang Kalau dalam bahasa Deep Learning mah yang memuliakan, Yang memuliakan. guru menjadi pemimpin gitu. Hmm. Kemudian Hebat, luar ini biasa. Bu, kalau kita ingin jadi pemimpin, ya kalau kita ingin terus memimpin, ya belajar. Belajar, ya belajar itu kan banyak cara. Membaca, belajar studi lanjut, diskusi dan sebagainya. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi oke, mungkin Bu silakan mau gantian. Ya, Mungkin ini apa Ya. terkait Hari Guru Nasional mungkin ya, Ya silakan. Hari Guru Nasional bisa nanti digali lebih dalam lagi hmm, gitu ya. hmm. Kalau Pak Tatang ini memang di PPGTK pakarnya Ya. begitu literasi. Iya, iya. Kami juga yang junior-junior juga Iya, belajar iya. dulu ya. Nah, untuk Hari Guru Nasional, Bapak kan sudah berkiprah di dunia pendidikan tadi dari tahun 1994. Saya belum lahir. Belum lahir ya, ya. Anak saya ini. Sudah sangat lama sekali Iya. gitu ya Pak. Pasti sudah sering mengikuti apa itu Hari Guru Nasional. Nah, menurut Bapak pribadi, apa sih makna dari Hari Guru Nasional itu sendiri? Gitu? Ya, sebenarnya Hari Guru Nasional itu yang pertama bentuk apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengabdikan diri dalam memberikan layanan yang terbaik bagi siswa dengan pada akhirnya kan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Hari Guru Nasional itu momentum untuk refleksi diri bagi siapapun dari para guru tentu saja ya, merefleksi sejauh mana layanan yang sudah diberikan mereka kepada putra-putri kita. Gitu. Intinya begitu, sebagai bahan refleksi di samping apresiasi tadi. Sehingga dari refleksi itu, guru akan selalu meningkatkan diri. Nah, istilah Pak Tatang itu dari refleksi akan menghasilkan inovasi. Iya. Itu dari judul bukunya saya baca itu. Jadi judul tulisannya gitu. Tidak mungkin ada inovasi tanpa refleksi. Mau merubah apa kalau tahu posisi kita hari ini seperti apa. Makanya di Hari Guru Nasional itu intinya bagaimana kita merefleksikan diri guru secara nasional untuk memberikan layanan yang terbaik lagi kepada siswa-siswa kita. Gitu. Ya, refleksi ya, Refleksi kayak untuk para guru-guru ya untuk meningkatkan diri. Ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan kembali apa Ya, yang harus dilakukan ya. kepada Di samping apresiasi juga tadi ya. Nah, dari berbagai seremonial mungkin Ya. Hari Guru Nasional banyak juga seremonial Ya. atau mungkin momen. Mm-mm. Itu hal apa yang paling Bapak kenang di Hari Guru Nasional sendiri? Ya, yang paling saya kenang dulu di 2022 saya ikut upacara di sana di pusat bersama Pak Menteri waktu itu, kemudian bisa bersilaturahmi dengan teman-teman gitu kan. Kalau untuk HGN hari ini saya merayakan Hari Guru di sekolah dan di Pemda gitu ya. Oh, di PMK. Pemda. Ya, jadi setiap Hari Guru itu pertama tadi ya yang kenangan pribadi saya di waktu 2022. Kemudian saya selalu mengingat guru-guru saya, ada 150 guru, saya tulis semua. Ya, saya suka sering dari guru. Guru ini almarhum, ini masih ada, dan saya selalu mendoakan mereka ya, karena bagaimanapun juga tidak mungkin Pak Tatang, saya, Ibu seperti ini, Bu Tri, kalau tanpa ada guru. Bukan berarti mengenang guru itu hanya pada saat HGN sebenarnya, itu hanya momentum saja, momentum aja gitu kan sebenarnya ya. Dilaksanakan secara serentak. Ya, secara serentak ya. Nah, dalam konteks HGN sendiri, Pak, apresiasi terbesar apa yang seharusnya diberikan kepada guru menurut? Ya, apresiasi terbesar yang harus diberikan pemerintah kepada Bapak Ibu guru ya dua kata ya, sejahtera dan terlindungi. Itu ya, kesejahteraannya terjamin, dalam menjalankan profesi juga terjamin. Jangan sampai banyak guru yang dikriminalisasi. Ibu Bapak, saya membuat pantun HGN. Terus di Kepada kita baca dulu. Belum. Oh, pantun HGN menyebar di mana-mana. Pantun. Ya, saya ada di sini nanti dikasih. Jadi pantun HGN itu sebagai bentuk
kritik sosial kepada siapapun lah, dan sebagai apresiasi saya kepada Bapak Ibu guru. Jadi intinya sejahtera dan terlindungi. Sejahtera itu sebenarnya Ibu dan Bapak jangan diukur hanya materi. Sejahtera itu ada ruang guru untuk berkembang, diberi kesempatan untuk punya jabatan, ya, diberi, saya mohon maaf, ya, guru itu kan punya apa ya, karir guru itu kan sebenarnya tidak hanya menjadi pengawas, tidak hanya menjadi kepala sekolah, bisa menjadi masuk ke dunia struktural sebenarnya di regulasinya sebenarnya. Hanya belum biasa di kita, padahal regulasi sudah ada, dan di beberapa tempat sebenarnya sudah ada yang menjadi kepala dinas pendidikan, yang menjadi sekda, banyak. Ya, dan memang berhasil. Ya kan, pemuda juga sempat jadi gitu. calon kepala dinas. Nah, saya pernah dulu Bu, saya pernah, ini cerita saja ini ya. Saya pernah dulu ikut tes open bidding kepala dinas pendidikan. Nah, yang pertama saya diminta oleh Pak Bupati waktu coba dari kepala sekolah. Yang kedua ingin mencoba saja gitu kan. Ya terlepas dari jadi dan tidak, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah menunjukkan bahwa saya bisa. Udah, dulu saya sudah masuk 3 besar itu. Gitu. Sehingga teman-teman ada yang mengatakan ini kepala sekolah rasa kepala dinas. Begitu. Udah biasa-biasa saja Bu ya. Jadi tadi Bu ya, sejahtera dan terlindungi. Sejahtera itu kan tadi bukan hanya materi, tapi kesempatan guru untuk berkembang. Jangan sampai yang berkesempatan untuk meningkat kompetensi itu ya di daerah kota, itu coba tengok di daerah-daerah banyak guru ya yang harus ditingkatkan kompetensinya. Jadi sejahtera itu ya kesempatan dan materi. Ya, materi. Nah, kemudian terlindungi dari sisi profesi. Guru kan sekarang was-was nyintrek budak seetik oke ya bisa viral. Ya, dikriminalisasi. Anak-anak bilang kepada orang tuanya bukan malah ditambah, tapi dibela. Iya. Jadi was-was guru itu mau. Nah, itu. Jadi dalam konteks mendidik itu menurut saya ya guru itu kan namanya guru. Tidak mungkin guru mencederai anak. Dulu saya pernah digoyangkan tepi kasoe itu biasa we gitu. Itu Bu ya. Ya. Beda. Dibentak udah. Akhirnya apa akibatnya kan ngelunjak anak-anak itu. Jadi gurunya jadi serba salah. Iya. Makanya Ibu harus dipagari dengan regulasi ya supaya terlindungi itu. Harus dipagari. Jangan hanya wacana. Ya, tetap kan ini udah ada MOU dengan Polri, tapi tetap saja nih ada saja. Ada yang mengkriminalisasi guru. Kejadian di beberapa tempat kan kita sering menyaksikan kan. Itu ya. Kalau terkait itu juga Pak, tadi berangkat dari banyaknya kayak tadi yang menghadapi murid ya. dan juga wali murid ya. Tantangan paling mendesak untuk guru di saat ini menurut Bapak itu apa sih? Ya, ini kan kalau kita melihat konsep ajaran kita ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu kan. Nah, makanya guru itu harus belajar kekinian. Nah, maksud saya kalau sekarang musim digital, ya digital dalam arti bagaimana kita menggunakan digital itu untuk media pembelajaran, gunakan. Itu kan. Kalau sekarang misalnya anak-anak suka bermain game dan sebagainya, ya menyesuaikan. Nah, tantangan yang terbesar bagi guru saat ini itu perubahan perilaku anak yang cenderung sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kita, kecenderungannya seperti itu karena dampak dari medsos dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya guru harus selalu menyesuaikan diri dari sisi kompetensi, dari sisi nilai-nilai dan lain sebagainya. Ini langsung kita ke peran Bapak sebagai kepala sekolah gitu ya Pak. Tadi Bapak juga cerita Bapak menjadi kepala sekolah itu dari tahun 2008. Lalu berpindah-pindah. Ini sudah 6 sekolah yang ke-6, sekolah yang ke-6. Berarti udah sangat
apa bahasa Sundanya Pak kalau ngelotok. Itulah Pak, masih udah sangat mendalami banget gitu ya peran kepala sekolah. Sudah hatam lah. Sudah tam. lah gitu Ya. ya. Nah, terkait momentum HGN Pak, menjadi ruang refleksi dan perbaikan untuk guru di sekolah, bagaimana Bapak memastikannya gitu? Memastikan bahwa Momentum HGN ini menjadi ruang refleksi ruang refleksi. untuk perbaikan untuk guru di sekolah Ya. terutama ya Bapak.